Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru nikmatallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih, minal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Wa idza talaqtumun nisaa, dan ketika kalian menceraikan perempuan-perempuan, artinya istri-istri. Ini hanya untuk diketahui, bapak-bapak, sebaiknya cukup diketahui, tidak untuk dipraktekkan. Ya, ini ilmu, ada ilmu yang cukup untuk diketahui. Kalau bisa jangan dipraktek soal ini tolong ya. Apalagi yang belum apalagi ya. Wa idza talaqtumun nisa, dan ketika kalian menceraikan, maksudnya ini sudah kejadian ya, ketika sudah terjadi perceraian, fa balagna ajalahunna, maka lalu sampai kepada waktu iddahnya habis. Jadi misalkan orang kalau dicerai itu maka punya iddahnya salah satu sudah belum ya, sebelumnya kemarin ya? Belum ya? 3 kali haid atau 3 kali suci sudah ya? Nah itu kalau normalnya orang. Jadi gini, ketika ada orang menceraikan seorang istrinya, ini anggaplah zaman dahulu itu istrinya banyak Pak. Anggaplah itu supaya mudah ya. Kalau istri satu kan orang tidak mudah menceraikan. Tapi kalau istrinya zaman dulu ya Pak, sebelum ada larangan istri itu maksimal 4, itu rata-rata dulu orang dulu itu istrinya lebih dari 4. Kalau di Indonesia itu mungkin di era-era kerajaan itu istri itu bisa banyak ya. Ada istri utama, permaisuri, ada juga istri selir ya. Kalau nggak salah begitulah ya. Itu di Indonesia yang kita mungkin agak bisa raba. Apalagi di 1400 tahun yang lalu, yang waktu itu siapa yang punya duit punya kuasa. Lo punya duit, lo punya kuasa. Lo punya duit, lo punya istri banyak. Waktu itu kuasanya Pak. Saya kira di Indonesia kalau kita lihat sejarah-sejarah tuan tanah, itu istrinya banyak-banyak. Dan itu kayaknya sudah tradisi sejak nenek moyang begitu. Apalagi makanya kita coba gambarkan orang yang mudah menceraikan istrinya itu ya umumnya yang istrinya banyak Pak. Kalau cuma satu, apa nggak kedinginan? Musim hujan begini misalnya ya Pak ya. Tapi bagaimanapun orang yang sudah pernah menikah itu tetap akan ada ikatan rasa. Nah itulah repotnya begitu. Meskipun berantem itu paling sehari seminggu udah nggak kuat Pak, pengen baikan. Normalnya orang, Anda seberantemnya, ini yang sudah menikah ya, nggak tahu berapa kuat berantemnya, 5 jam. Nah, di situ udah bingung sendiri ya kan. Paling maksimal kan sebenarnya gini, kalau Anda berantem dengan istri, kalaupun terjadi perceraian, jangan sampai melebihi batas iddahnya. Artinya gini Pak, dalam fikih itu ini ayat ini memang harus paham fikih juga. Kalau nggak paham fikih mumet ini. Jadi ada batasan, orang kalau mau rujuk secara mudah itu harus dirujuk sebelum batas iddahnya habis. Batas iddahnya habis. Misalnya gini, 3 kali suci, 3 kali haid, kira-kira 3 bulan. 3 bulan ya Pak. Misalkan sudah 2 bulan setengah, terus kemudian terjadi komunikasi, yuk balikan aja yuk.
teklek kecemplung kaleng timbang golek alung balen gitu ya. Ini mungkin itu cocoknya di sini ya. Nah, jadi ya sama-sama sudah pernah menikah, tentu kebutuhannya sama, cuman jumlahnya yang berbeda, kualitasnya yang berbeda. Nah, karena yang menceraikan ini laki-laki posisinya dan laki-laki kebutuhannya tinggi misalnya, tetap saya kira ya imbang secara kebutuhan. Makanya apa? Ya, terus Allah itu ngasih solusi begini. Kalau sudah mau habis waktunya, di situ dikatakan apa? Fa'amsikuhunna, kamu mau rawat perempuan itu. Fa'amsikuhunna, maka rawatlah perempuan-perempuan itu dengan merujuk kembali bima'ruf, dengan baik. Rujuklah dengan baik. Kalau kamu masih mau merawat, rujuklah dengan baik. Ausarrihuhunna bima'ruf, atau kamu lepaskan dengan baik. Sebenarnya misalkan cerai satu Pak, ini kadang-kadang mungkin nggak tahu ya, ada nggak mungkin kasusnya di pengadilan yang ada istilah cerai satu, cerai dua, cerai tiga gitu ya. Kadang dulu itu memang karena nggak ada catatan ya Bapak Ibu ya, dulu itu cuma ucapan, jadi mudah sekali nikah cerai itu. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah baca cerita-cerita sebelum kemerdekaan, sebelum Indonesia ini ada administrasi pencatatan pernikahan, itu nikah cerai cukup di apa namanya ya, di wali. Sebenarnya nikah cerai itu nggak harus nunggu naib Pak, penghulu. Bapak Ibu bisa nikah sekarang juga bisa saya nikahkan, saksinya banyak misalnya, nggak usah nunggu penghulu, tapi nggak tercatat di negara saja. Nah dulu itu nggak ada catatan Pak, makanya nikah cerai itu mudah sekali. Nah itulah, sekarang ada catatan. Itu untuk apa? Untuk menjaga hak-hak perempuan ya, karena kasihan juga di nikah cerai bahaya ya, nanti nggak baik. Nah dulu itu begitu, kalau ditanya sudah habis, maka Allah memberi tawaran, kamu sebenarnya masih suka nggak sih sama mantan istrimu itu? Kalau suka, ambil lagi, kalau enggak, lepas, jangan Anda gantung. Nanti bisa dilingkah orang baru getun. Nah getun itu apa ya? Menyesal. Getun apa? Ya jadi getun paling enak ya, getun aku ya. Nah, jadi apakah ketika orang perempuan sudah dicerai, suaminya boleh menikah lagi? Boleh setelah 3 kali suci atau 3 kali haid. Artinya mantan suaminya ini masih punya potensi utama untuk merujuk istrinya dibanding orang lain dalam kurun 3 kali suci. Tapi kalau lebih dari ini, masalah, jangan menyesal. Ya gitu ya. Jadi kalau mau mikir-mikir itu ya 3 bulan. Nah gitu ya. Ini ayat ini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya yang terkait at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin au tasrifun bi ihsan. Kamu rawat dengan baik atau kamu lepas dengan baik. Jadi ibarat kata kalau bahasa kitanya itu datang baik-baik, pulang baik-baik, meminta baik-baik, mengembalikan dengan baik-baik. Enggak boleh Anda mencerai istri itu kemudian ditundung awung-awung, apa maksudnya ya? Apa bahasanya? Ditundung itu apa bahasa Indonesianya Pak? Diusir, pergi sana. Saya tidak suka dengan dirimu. Itu nggak boleh. Cara menceraikan pun ada tata keramanya. Jadi meskipun misalkan ada masalah, itu juga mengembalikan itu harus dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu umumnya di situ. Jadi kalau ma'ruf umumnya di Indonesia, yang kembalikan orang tuanya diantar, dikembalikan, Bapak mohon maaf saya tidak sanggup merawat anak Bapak, maka ini saya kembalikan misalnya gitu. Ya dengan baik, mintanya dengan baik, mengembalikan dengan baik. Ya, itu harusnya begitu aturannya. Betapa Al-Quran ini mengatur akhlak dalam marah atau dalam bertengkar. Makanya Bapak Ibu kalau bertengkar coba pakai bahasa kromo inggil Pak. Betapa itu cepat damai Pak. Ribet. Betapa ya. Jadi makanya memang kadang-kadang ya begitulah ya. Kemudian fa'amsikuhunna bil ma'ruf aw sarrihuhunna bil ma'ruf.
apa ya istilahnya, membuat dia susah ya, atau menyusahkan, atau membuat diror malapetaka ya, kita tuh untuk membuat inilah ya pertentangan ya, alaihina bi ilja ilal ibtida wa taklid dan sebagainya. Artinya gini, ada orang itu dirujuk tapi enggak juga gitu loh, maksudnya ditarik ulur. Jadi waktunya sudah mau habis, bilangnya rujuk, tapi gak akur juga. Jadi kayak digantung itu tidak boleh. Artinya gini, kalau ada orang merujuk pernikahannya, tetapi tidak dirawat dengan baik, itu sama dengan melakukan tindakan kriminalisasi terhadap perempuannya, terhadap istrinya. Artinya kalau kamu nggak mau merawat istrimu, ya sudah, lepaskan dengan baik. Jangan kamu kekang sementara nggak kamu rawat. Kira-kira begitu ya. Ini ribet urusan begini ya. Tapi memang ini mungkin ada kasus kejadian, saya kira kita menemukan di berita-berita begitu ya. Nggak dicerai tapi nggak dikasih nafkah, nggak dikasih apa-apa misalnya, akhirnya terlantar. Ini nggak boleh. Makanya saran atau mungkin aturan dari Allah begitu. Kalau kamu nggak sanggup merawat anak orang, kembalikan kepada walinya. Ya, terserah, merawat itu artinya nggak sanggup menasehati, nggak sanggup menafkahi, atau nggak sanggup apa yang lain misalnya, maka kembalikan saja dengan baik, atau dengan yang umumnya orang ma'ruf itu umumnya ada di situ. Kalau ada, kembalikan itu beserta barang bawaannya, ya ada kembalikan. Misalnya ketika Anda nikah dikasih tanah 100 hektar, ya kembalikan sama tanahnya. Jangan Anda kembalikan orangnya, tanahnya Anda ambil, tidak boleh ya gitu ya. Jadi nanti biasanya ada aturan, Bapak Ibu nggak tahu di budaya masing-masing itu ketika ada perceraian, nah itu tanahnya biasanya ikut kembali. Nggak tahu, kecuali tanah hasil patungan berdua atau hasil setelah menikah. Nanti ada aturan dalam hukum apa itu ya, kompilasi hukum Islam kalau nggak salah. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa melakukan perilaku seperti yang kedua tadi, itu adalah sungguh telah bersifat dolim terhadap dirinya ya. Artinya dia dolim itu apanya? Anda kalau misalkan nggak ngerawat istri tapi nggak Anda lepaskan, maka Anda semacam melawan Allah, atau menyengsarakan perempuan, atau menyengsarakan orang lain. Makanya itu sama halnya Anda menantang Allah, dan Anda akan kena adab pada dasarnya, karena itu bersifat dolim. Makanya kalau Bapak Ibu, kalau ada orang laki-laki menterlantarkan anak istrinya, itu dolim. Ya, jangan sampai terjadi. Kira-kira begitu. Ini adalah ini sebenarnya batasan akhir. Jadi kalau memang nggak mampu merawat, kembalikan. Atau kalau dia minta kembalikan, misalnya gitu ya. Tapi ya ini setelah proses yang panjang tentunya ya, nggak langsung gitu juga sih gitu ya. Watarwilul habs, artinya jangan memperpanjang Anda mengekang istri itu. Misalnya sudah dicerai, terus mau habis idahnya dirujuk, tapi nggak disentuh juga, dibiarkan bertahun-tahun gitu ya. Karena dulu itu istri kan nggak punya hak untuk mencerai, yang punya hak untuk mencerai laki-laki. Nah sementara istri itu punya hak, namanya hak gugat atau hak khulu kalau dalam fikih. Khulu itu apa? Hak gugat kalau punya dasar yang kuat. Misalnya suami tidak menafkahi selama 4 bulan, misalkan gitu, baru bisa gugat. 4 bulan kan lama Pak. Coba bayangkan 3 bulan ditambah 4 bulan, 7 bulan Pak. Apa enggak kalau orang sakit hati itu sudah remuk redam sudah menjadi abu gitu ya. Nah misalnya ya, jadi ada orang bukan banyak saya kira, ada orang itu senang kalau melihat orang lain itu menderita di dalam naungannya. Itu juga ada Pak, ngeri Pak. Makanya pentingnya kalau mau nikah itu disuruh
menguatkan hati dan istikharah. Kalau pilihannya banyak, kalau pilihannya satu, yakini saja. Jadi kalau pilihannya banyak, istikharah ya. Kalau yang datang banyak, istikharah. Tapi kalau yang datang cuma satu-satunya itu, yakini saja. Ini yang paling baik, karena satu-satunya. Nah, jadi Bapak Ibu, memang gitu ya. Makanya kenapa dulu itu ada orang ketika mau nikah istikharah, calonnya berapa? Satu. Kok istikharah bisa gagal? Malah nggak jadi. Kalau satu jangan istikharah. Istikharah itu adalah untuk mencari pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, bukan satu pilihan. Kalau satu pilihan, jadikanlah ia yang terbaik, gitu ya. Tolong ya, kalau cuma satu nggak usah neko-neko. Saya tak istikharah dulu. Gayanya. jadi tolong ya, hati-hati ngomong saya istikharah dulu ya. Itu bisa jadi dianggap Anda nggak mau. Jangan ngomong ke calonnya ngomong begitu itu. Jadi kalau ngomong ke calonnya seolah-olah Anda nggak mau gitu. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan menjadikan ayat-ayat Tuhan itu sebagai ejekan. Artinya gini, jangan Anda mempermainkan peraturan-peraturan dalam hukum pernikahan yang diatur oleh Allah. Jadi pernikahan itu kan janji suci Pak, dalam bahasa keren kita ya. Janji suci seorang laki-laki kepada Allah. Sebenarnya kan ijab kabul itu janjinya kepada Allah Pak. Qabil tu nikah haha wa tazwijaha bimahril matur misalnya gitu. Itu adalah janji suci. Maka nggak boleh dibuat main-mainan. Makanya nggak boleh nikah itu sehari nikah, sehari cerai, nikah cerai. Janji itu mainan nikahnya. Apalagi nikah cuma 1 jam, jelas mainan. Kamu saya nikah 1 jam ke depan, apa itu? Tidak boleh. Maka nikah itu harus dipastikan nikah itu tujuannya adalah abadiah. Nikah adalah keabadian. Abadi itu kapan? Abadi itu pokoknya sampai dia nggak hidup. Kalau sudah nggak hidup, ya nggak apa-apa. Misalnya nikah lagi, hidup pun boleh, tapi maksimal nambah 3 kalau berani dan tidak menterlantarkan. Kan banyak orang semangat poligami tapi nggak semangat menafkahi. Ada orang semangatnya poligami tetapi nafkahi nggak sanggup, akhirnya terlantar semua. Baru 4 istri makanya sudah tempe. Coba kalau 4 istri punya anak masing-masing 4, makan apa itu? Sama garam. Makan garam. Ya, ibaratnya begitu ya, Bapak Ibu. Ya makanya kalau Bapak Ibu belum cukup secara kemampuan nafkah, jangan punya ide poligami dulu. Kalau bisa nggak perlu. Ya, kecuali dalam hal-hal yang menolong janda-janda muda yang akibat perang seperti yang sebelumnya ya. Tapi kalau berani, kalau nggak berani jangan dipaksakan. Siap. Ini kita ngomong secara hukum ya, bukan ini ya. Secara hukumnya begitu, kira-kira begitu. Nah, itu pilihan ya Bapak Ibu. Jangan kemudian diharamkan, jangan pula diwajibkan. Poligami kan sebagian orang itu giat sekali bikin seminar poligami, sukses poligami. Nggak usah itu Pak. Ya dia berhasil karena seminar poligami kan gitu. Dia berhasil karena seminar poligami. Kalau nggak ada seminar poligami ya pusing juga kan gitu. Jadi apa? Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa saja yang diturunkan kepada kalian dari kitab dan hikmah, yaidukum bih, yang memberikan mauidhah kepada kalian dengan itu. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha tahu. Ya, jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah itu untuk diambil pelajaran. Seperti kisah seperti ini adalah kejadian pelik yang terjadi kepada sebagian orang saat itu, karena saking rancunya nikah cerai. Bingung Pak, dulu itu saking mudahnya nikah cerai, dinikah sama si cerai, terus besok dinikah sama, jadi muter kayak gitu, nggak ada catatan Pak. Bisa jadi itu bingung Pak, mana suamimu yang dulu, yang mana suami yang keberapa, itu bisa terjadi karena dulu itu dinikahkan.
Di Indonesia pun masih terjadi di era saya masih kecil. Gak tahu sekarang masih ada atau tidak. Lulus SD itu sudah nikah. Tapi kemarin menurut data dari Kementerian Agama ada berapa persen gitu ya pernikahan anak istilah penelitiannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyantihna azwajahunna idza tarawdu bainahum bil ma'ruf. Ini yang kedua, pesan kepada walinya. Jadi gini Pak. Wa idza talaqtumun nisaa, ketika kalian menceraikan perempuan-perempuan itu atau istri-istri kalian, babalagna ajalahunna, lalu kemudian sampai atau habis waktu iddahnya, fala ta'duluhunna, maka jangan kalian mencegah perempuan itu untuk menikah kembali dengan suami-suaminya. Jadi gini Pak, Bapak Ibu bisa bayangkan, misalnya contohnya begini, saya kasih gambaran mudahnya. Ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan baik-baik, misalnya dikembalikan kepada orang tuanya. Bapak, ini anak Bapak saya kembalikan karena nampaknya saya tidak mampu memberikan nafkah, misalnya ya. Lalu kemudian itu kan anak perempuan itu sudah kembali ke walinya. Lalu dia menjalankan iddah. Tadi berapa? 3 bulan atau 3 kali haid, 3 kali suci. Lah, setelah iddahnya habis, maka perempuan yang tadi dicerai itu boleh dibebaskan untuk menikah lagi, baik dengan suami lamanya atau dengan orang lain. Artinya jangan sampai seorang wali itu kemudian melarang mantan suaminya untuk rujuk. Pak, maaf saya kesini untuk meniatkan merujuk kembali untuk menjadikan anak Bapak sebagai istri saya. Nah, kadang-kadang walinya itu lebih mangkel. Apa lebih mangkel itu? Lebih apa? Lebih kesal apa ya Pak? Ya pokoknya gitu, lebih nggak terima gitu. Coba bayangkan ya Pak ya, kira-kira normalnya orang begitu kan? Ketika dikembalikan kan mesti langsung nggak bakalan lagi gitu ya. Padahal sebenarnya aturannya masih boleh rujuk itu. Rekrut. Jadi makanya jadi wali. Ini tadi kalau tadi sebagai suami yang diberikan nasihat oleh Allah, yang ini sebagai walinya. Sebagai wali itu harus bersikap netral. Terserah kalau anaknya mau rujuk, kamu mau rujuk apa enggak, silakan anaknya. Jadi jangan hati walinya. Jadi sebenarnya pernikahan itu yang kedua, maksudnya yang setelah kecerai, maka itu harus ditanya anaknya. Kamu mau diajak rujuk sama mantan suamimu, mau atau tidak? Harusnya begitu. Bisa jadi anaknya mau, tapi walinya sudah terlanjur emosi. Nah, ini kejadian Pak. Ada juga mungkin di sekarang ini. Padahal sebenarnya kalau dia mau nggak apa-apa gitu. Baik sebelum iddahnya habis ataupun setelah iddahnya habis. Tapi nanti ada proses yang berbeda. Kalau sebelum iddahnya habis, itu simple rujuknya, cukup dengan bergaul kembali dalam tanda kutip Bapak Ibu. Nah, atau mendatangi kembali, atau menggarap sawahnya kembali. Semoga masih ingat istilahnya. Jadi sebelum iddahnya selesai itu cukup bergaul kembali, maka dihitung rujuk. Tapi kalau iddahnya sudah selesai, maka harus mengadakan akad ulang dan mahar lagi. Nah, itu makanya Pak suruh kamu mau ambil atau kamu mau lepas. Kalau kamu nggak ambil, maka kalau mau mengambil setelah masa iddahnya habis harus dengan biaya yang lebih besar. Padahal di Arab itu rata-rata mahar itu mahal. Kalau di Indonesia mentang-mentang mahar tidak terlalu mahal, tenang-tenang saja. Nah, di sana mahar itu paling enggak ya. Kalau sekarang dirupiahkan katanya senilai 2 miliar di Saudi ya. Kalau di Mesir
ya paling 1 miliar paling atau 500 juta lah. Karena kalau di Mesir itu setahu saya mahar itu biasanya rumah dan isinya, dan harus dibalik nama kepada istrinya. Luar biasa, no? Namanya mahar, mahar loh Pak. Jadi udah menang di situ tuh. Makanya ya, ngeri banget itu. Larang pokoknya. Orang di Indonesia, coba kalau di Indonesia bisa repot ya. Maka kita harus bersyukur Pak, jadi orang Indonesia itu kesempatan untuk menikah itu besar. Sebenarnya kayaknya Mas Ali, Bisa ya. Itu kalau bikin resepsi 1 miliar udah borong taman mini Pak. Wa idza talaqtum nisa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayankihna azwajahunna idza tarawdu bainahum bil ma'ruf. Ketika mereka saling ridho mau rujuk kembali, silakan, jangan dilarang. Ini kepada walinya. Dari kayu adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Betapa Allah itu kalau ngasih saran, ngasih perintah itu masih dengan bahasa yang lembut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan begitu. Bersifatlah yang adil, bijaksana. Jangan mentang-mentang kamu marah terus kamu melarang anakmu kembali kepada suami lamanya untuk rujuk, sementara dia saling suka dan kamu tidak, misalnya kan gitu. Ini nasihatnya adalah beberapa orang ya yang dinasihati ya. Kemudian dzalikum askalakum wa adhar, perilaku bijak dalam memberikan kebebasan kepada anak yang sudah dicerai tadi untuk memilih rujuk atau tidak, atau mau rujuk kepada suaminya yang lama karena saling rela, maka itu adalah perilaku yang lebih bersih dan lebih suci. Artinya dengan begitu itu seorang wali mendapatkan pahala karena hatinya bersih, bukan karena seudon, bukan karena apa. Tapi umumnya orang kalau sudah pernah dibalikin itu mesti seudon Pak ya. Misalkan Bapak punya produk sudah dibeli, terus balikin, Pak maaf nggak cocok kayaknya. Terus seminggu kemudian, Pak maaf mau saya ambil lagi. Jadi kalau soal ada bayarannya seneng Pak, tapi kalau enggak kan ya yakin Bapak kan dibalikin lagi, rugi dong kan gitu ya. Ya itu tapi harusnya kita nggak boleh seudon. Barangkali saat itu dia belum mampu, barangkali yang keduanya mungkin mampu. Ya nanti banyaklah kasus-kasus yang bisa Bapak lihat dalam sejarah-sejarah ya, sejarahnya sahabat atau siapa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui isi atau mengetahui apa manfaat pernikahan mereka daripada kamu. Jadi gini, artinya gini, jangan kamu menduga kalau dia nikah sama si Anu nanti bakal begitu, kalau dia rujuk sama si Anu bakal begitu, nggak boleh. Dugaan-dugaan yang begitu nggak boleh. Atau paling tidak jangan terlalu banyak suudon kepada, ini kalau dalam tanda baca mudahnya, jangan suudon kepada menantu. Ini kan banyak film drama-drama gitu kan. Ini pesan untuk orang tua ya yang punya menantu, yang barangkali menantunya mungkin belum maksimal dalam menafkahi anaknya. Berikan dia kesempatan. Gitu ya Bapak Ibu. Memang ini agak gimana ya saya ngomongnya ya. Nah, Bapak Ibu sering lihat curhatan orang-orang versi TikTok, versi Instagram barangkali begitu ya. POP jadi menantu idaman, POP banyak ya kan gitu ya. Makanya kita nanti semua orang akan menjadi wali pada saatnya. Maka nanti kalau Bapak Ibu sudah menjadi wali, maka inilah nasihatnya. Jangan seudon, berikan dia kesempatan, berikan dia dorongan. Tapi kan berat ya Pak, mesti ya emang berat. Ya itulah makanya jadi orang tua itu harus melatih diri bijak. Kalau kamu seneng nak, kalau kamu bahagia nak, nggak apa-apa. Yang penting kamu senang menjalani. Harusnya itulah orang. Saya kira orang-orang modern ini sudah mulai bijak ya. Kalau orang-orang
nampaknya kan kayak amati ya. Kalau orang-orang di Eropa itu kadang-kadang yang penting anaknya suka, terserah mau hidup model kayak apa. Tapi kalau orang-orang yang mungkin di Nusantara ini atau di Indonesia ini kadang-kadang menikah itu harus sesuai keinginan orang tua. Ukuran bahagia itu misalnya ukuran bahagia itu misalnya apa? Jadi cara ngukurnya itu apalagi pakai ukuran standar TikTok. Bisa ngeluh Pak. Makanya untuk orang tua harus bersikap bijaksana, dan untuk suami yang sedang mengalami masalah dalam menafkahi itu juga harus mengukur diri. Masih bisa nggak mengusahakan minimal itu artinya ya tetap bisa makan, tetap bisa pakaian gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah nggak bisa mengusahakan memberi makan, maka itu sarannya itu dikembalikan dulu daripada nanti malah mati dosa toh Pak. Makanya bapak-bapak bekerja itu hukumnya wajib untuk menafkahi anak istrinya. Kalau istrinya mati yang dosa bapak. Istrimu kok mati? Gak tahu. Gak kamu kasih makan. Lah kan yang ngasih makan Allah. Orang kalau ngomongnya kayak gitu itu tidak sehat. Apalagi istrinya saya titipkan kepada Allah, nggak kasih kamu makan, terserah Allah mau dikasih makan atau tidak. Kalau kamu mah nggak sanggup, kembalikan saja. Jangan menelantarkan makhluknya Allah yang berupa istri. Itu ya pesannya, kasarnya begitu ya Bapak. Ini sebenarnya pesan untuk suami dan pesan untuk wali. Wali itu biasanya kan bapak, atau kalau nggak bapak itu keluarga di atas bapak, atau yang memiliki kewenangan di atas bapak. Karena sebagian saya lihat di Indonesia ini kadang-kadang di suatu daerah itu yang berkuasa penuh pengaturan pernikahan itu bukan orang tuanya, tapi kepala ininya, kepala adat, kepala suku atau apa ya istilahnya ya. Kalau nggak salah di beberapa daerah itu saya lihat begitu. Jadi makan bapaknya saja, misalkan bapaknya oke, kalau yang lain belum oke itu nggak jadi. Ya tapi itu kan bima'ruf ya. Semoga dengan membaca ayat ini nanti menjadi lebih bijaksana ya. Karena manusia juga kalau ditahan-tahan kebutuhan biologisnya nanti malah terjadi hal-hal yang di luar itu. Kemudian berganti topik Pak. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan ibu-ibu dan orang tua perempuannya, orang tua perempuannya yurdikna untuk menyusui anak-anaknya, auladahunna haulaini kamilaini, untuk menyusui anak-anaknya 2 tahun. Ini apa? Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Artinya gini Bapak Ibu, ini beberapa riset kedokteran mungkin ASI ya, kalau di ya ASI ya. Jadi anak-anak yang baru lahir itu memang harus diberikan ASI ya oleh orang tuanya ya. Wa alal mauludi, dan atas bapaknya, rizquhunna, memberikan makan kepada ibunya anak-anak tadi dan anaknya. Ini misalnya kasusnya begini Pak, ini contohnya. Ada orang itu dicerai sama suaminya, lalu dia punya anak kecil yang masih menyusu. Misalnya, naudzubillah ya, jangan terjadi. Sekedar ilmu, misalnya ada orang lahiran hari ini, seminggu kemudian dicerai suaminya, misalnya, naudzubillah ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah istri kemudian membuang anaknya? Tuh, melanggar hak asasi manusia. Iya, enggak boleh. Maka siapa yang membiayai persusuannya? Maka itu tanggung jawab bapaknya, yang bukan lagi suami ibunya. Mumet kan Bapak Ibu? Bapaknya yang bukan lagi suami ibunya.
Makanya orang yang menceraikan istrinya dan istrinya punya anak kecil, maka wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebagai ganti dia menyusui anaknya. Karena anak itu hasil produk berdua. Makanya Bapak Ibu sebagian istri itu kalau bilang anakmu tuh dicuci anunya, ya kan anak kita berdua kok anakmu enggak ada. Jadi kan harusnya kan anak kita gitu ya Bapak ya. Tapi sebagian kalau misalnya suruh nyebokin itu, anakmu itu cebokin. Anakmu seolah-olah dia tanggung jawab itu harus ibunya ya. Nggak tahu di sini ada nggak orangnya ya. Ada ya. Ya nggak apa-apa, itu seni ya Bapak ya, bahasa ya. Sebenarnya anakmu itu anakku juga, itu harusnya ya. Jadi kasusnya begitu, maka harus memberikan biaya kompensasi karena dia menyusui anak hasil berdua. Ini nggak tahu di Indonesia diterapkan apa tidak. Kalau di Amerika, anak hasil apapun itu maka harus dibiayai oleh bapak biologisnya meskipun tanpa dokumen resmi. Kalau di Indonesia ini kadang-kadang ditanggung perempuan sendiri, kadang atau banyak, nggak tahu ya. Semoga ya nggak perlu ketemu ya. Artinya kalau kejadian seperti itu maka mantan suaminya itu harus menafkahi istrinya atau paling tidak membelikan susu formula. Misalkan kalau harus susu formula atau senilai itu dan pampers dan sebagainya, kira-kira begitu ya. Ini aturan betapa akhlaknya orang yang bercerai. Bercerai pun ada akhlaknya. Ya wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Minimal ASI itu minimal berapa sih, Pak? 6 bulan ya? Minimal 2 tahun. Idealnya 2 tahun. Minimal 6 bulan kan? 6 bulan. Nah, minimal 6 bulan. Ideal 2 tahun. Ya, idealnya 2 tahun. Liman arada ayutimma radha'ah. Kalau di sini 2 tahun itu sudah sempurna, maka sebenarnya anak yang sudah umur 2 tahun itu mestinya sudah mulai disapih ya. Rizkuhuna wa kiswatuhuna, makan dan pakaiannya alal irdo idza kunna mutawafat. Ketika orang-orang itu adalah perempuan yang dicerai ya. Bil ma'rufi, dengan standar lokal wilayah itu. Kalau lokalnya Jakarta, standarnya ya UMR Pak. Misalnya ngasih mantan istrinya setiap bulan standar UMR. Kalau Lamongan misalnya berapa, kalau Papua misalnya berapa, standar hidup 1 bulan. Kemarin kan sudah kita hitung ya Pak, pertemuan yang sebelumnya itu hidup di Jakarta itu kalau untuk makan berapa Pak? Sehari itu 100.000, berarti 30 hari itu 3 juta. Itu makan, belum beli sabun, beli pampers, beli formula, skincare misalnya dan sebagainya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, artinya tidak dibebankan berat kepada seseorang kecuali atas kemampuannya, tetapi ini tetap dengan kemampuan normalnya orang laki-lakinya tadi. Kalau laki-lakinya biasanya ngasihnya sekian, maka saat ada perceraian pun ngasihnya juga segitu, standarnya disamakan, tidak lebih, tidak malah lebih dari misalnya gini atau lebih kurang dari itu nggak apa-apa. Misalnya gini Pak, ini contoh saja ya Pak, nggak usah dipraktekkan. Misalnya ada orang saat dia menikah dengan istrinya, setiap bulan itu dia memberikan gaji 10 juta. Ini contoh biar gampang saja Pak ya, atau 10 juta misalnya ya. Lalu kemudian setelah bercerai dan anaknya disusui sama mantan istrinya, maka misalnya dia ngasih itu 5 juta misalnya. Ini tidak apa-apa, asalkan cukup. Misalnya begitu ya. Cukup itu ya nggak standar maksimal, tentu mesti lebih kecil dibanding saat dia sebagai istrinya. Kira-kira begitu ya. La tudorru walidatun biwaladiha. Jangan sampai gara-gara mantan istri itu menyusui anak hasil dengan suaminya yang sudah mantan, lalu istri itu kemudian merasa dirugikan gara-gara punya anak kecil, hartanya habis. Itu nah, gitu
gitu ya. La tudara walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi, dan juga tidak kepada mantan suami yang bapaknya anak itu menjadi berat gara-gara bercerai dan menanggung lebih banyak. Pokoknya nggak boleh memberatkan, artinya disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau cerainya karena nggak punya duit, lah ini masalah biasanya. Ini masalah ya. Ini contohnya adalah cerai yang punya duit. Cerainya bukan masalah nggak punya duit, tapi cerai karena sesuatu, bukan masalah duit. Duitnya banyak. Ini solusi yang punya duit. Kalau nggak punya duit, tadi sariku pingsan ya, pokoknya pasrah bongkoan ya. Wa'alal mauludi lahu biwaladi ya. Terus kemudian wa'alal warisi ay warisul ab wa wasobi ala walihi bimali ya, mislu dzalik. Begitu juga kepada ahli waris. Ahli waris itu siapa? Anaknya tadi. Ya, mislu dzalik, sebagaimana juga itu enggak dibebankan misalkan lebih ya. Maksudnya gini, misalnya anak itu punya warisan, juga tidak kemudian warisannya dihambur-hamburkan untuk beli susu formula maksimal. Misalnya Pak, contoh ya, misalnya ada perceraian. Ini perceraian yang latar belakangnya bukan karena tidak punya uang ya. Perceraian yang latar belakangnya lain selain masalah uang. Jadi anak itu dicerai, istrinya dicerai dan anak kecil itu punya warisan, punya harta, punya bagian harta. Nah, kadang-kadang karena istri nggak mau rugi atau perempuan yang menyusui nggak mau rugi, yang digunakan untuk membiayai kehidupan anaknya itu dari harta warisannya. Tetapi dengan hambur-hamburan, setiap hari beli hamburger, anaknya masih bayi. Ini untuk menyusui dirimu. Saya beli hamburger, belinya di Pacific Place, misalnya bisa Bapak bayangkan. Beli pecel, berapa sih pecel Pak? Pecel 15.000 ya. Kalau di Pacific Place jadi 150.000. Saya pengen pecel tapi di Pacific Place. Kira-kira gitu ya. Nggak boleh lah gitu. Hambur-hamburan. Makanya nggak boleh merugikan siapapun. Artinya gini, ketika terjadi perceraian dan punya anak kecil, maka hartanya yang menyusui nggak boleh dirugikan, yang bapaknya nggak boleh dirugikan, anaknya nggak boleh dirugikan. Harusnya apa? Harusnya tetap proporsional. Ada dari bapaknya, boleh juga diambilkan kekurangannya dari harta anaknya, gitu ya. Nanti konsepnya ini bayangin aja Pak, udah nggak usah dicari, kira-kira ini. Wa in aroda bisolan, kalau kalian pengen pengen menyapih anak-anak itu sebelum 2 tahun, misalnya saya tidak kuat memberikan susu formula, pokoknya nanti setelah 6 bulan tolong disapih ya anak ini, minumnya ganti tajin saja. Tahu tajin Pak? Sekarang sudah punah tajin itu, karena sekarang kita pakai rice cooker ya, jadi tajin itu sudah ada. Ini tajin adalah sari beras. Susu paling murah itu tajin, karena kayaknya saya dan teman-teman yang berumuran seumuran saya itu menikmati tajin itu ya. Tajin ya. Makanya istilah itu takut hilang saya, ke depan itu hilang ya. Wa in aroda bisolan, kalau pengen menyapih sebelum 2 tahun, antara harus saling ridho antara kedua belah pihak mantan istri dan pihak mantan suami. Misalkan pokoknya 6 bulan nanti sampai ya, saya nggak kuat kalau ngasih setiap bulan 100 juta misalnya. Terus istrinya nggak lah, ini anak harus dididik dikasih gizi jangan baik, kalau disampai nanti kesehatannya kurang, kan idealnya 2 tahun misalnya. Kalau nggak ada kata sepakat, cari kata sepakat. Kalau nggak mau 6 bulan, mungkin setahun atau setahun setengah, gitu ya. Nggak boleh kemudian sepihak. Sepihak itu artinya nggak musyawarah ya. Min huma wa tasawurin, dan musyawarah bainahuma ya, supaya mencarikan titik mana yang lebih maslahat kepada anaknya. Fala
junaha alaihima, maka ketika sudah ketemu titik temu maka tidak berdosa. Betapa ngatur aturan Allah soal ngatur orang yang cerai saja masih ada, Pak. Ya kira-kira begitu. Wa in arabtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum. Kalau misalnya seorang mantan suami tadi tidak berkenan kalau anaknya disusui mantan istrinya, maka suami tadi boleh mencari juru susu yang lain. Dulu ada ya, Pak. Kalau sekarang ada nggak? Apa saya bahasa sekarang ya? Kalau donor kan tidak terikat ya, maksudnya memang nitip 2 tahun. Apa ya? Nitip 2 tahun. Tapi dibayar, Pak. Dia menyusui itu karena dibayar, bukan karena ingin jadi istrinya suami itu. Beda ya, Bapak. Jadi yang menyusui anaknya itu bukan berarti dia harus menjadi istrinya, tapi memang dia menjual jasa memberikan ASI kepada anak itu dengan bayaran misalkan selama 2 tahun 2 miliar misalnya. Apa susahnya bikin contoh yang enak kan, Pak? Ini kan dikasih contoh enak, maksudnya kan kadang-kadang begitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau memang atau itu tanggung jawab suaminya memang. Ini karena kasus perceraian ini adalah kasus perceraian bukan karena tidak punya uang. Karena budaya Arab dulu ketika setelah lahiran maka tanggung jawab mencarikan susu ASI ini adalah tanggung jawab bapaknya. Boleh disusui oleh ibunya, boleh juga disusui oleh juru susu. Makanya Nabi Muhammad itu yang menyusui bukan ibunya, tapi Halimatus Sa'diyah. Dan itu dibayar sama keluarganya Nabi, kakeknya, karena kakeknya Nabi itu orang kaya. Jadi dikira Nabi miskin, enggak, begitu ya. Tetap keluarga ininya lumayan gitu kalau dilihat ceritanya Abdul Muthalib gitu ya dan sebagainya. Ini contoh ya, Pak. Ini contoh yang semoga tidak banyak yang praktek kira-kira begitu. Wala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum. Tidak ada dosa ketika kalian sudah serahkan kepada mereka apa yang harusnya diserahkan dari ongkos jasa pemberian ASI itu, ya. Bukan donor ASI ya. Kalau donor ASI itu ngeri, Pak. Misalnya kalau Bapak Ibu punya anak sebaiknya tidak mengambil donor ASI, saran saya. Karena nanti berpotensi itu nanti banyak orang yang menjadi ibu susunya anak itu. Takutnya nanti anaknya ini tiba-tiba di akhir kuliah naksir sama anak sepersusuannya. Itu ribet, Pak, urusannya. Maka sebaiknya lebih aman susu formula, susu sapi daripada susu ASI yang banyak orangnya. Ya, itu kira-kira ya. Kalau sepersusuan sapi tidak masalah, Pak. Jadi nggak terhitung saudara sepersusuan ya. Sesama peminum formula misalnya tidak dianggap saudara sepersusuan. Ya, karena dianggap seperti saudara sepersusuan tajin, nggak bisa juga ya, beda ya. Karena dalam ASI itu kan ada unsur darah ya. Jadi itu ada kode yang tidak bisa diganggu-gugat. Dalam darah kita itu ada kodenya, ada identitasnya. Canggihnya Allah itu ngatur itu. Jejak digital, bukan jejak digital ya, lebih dari digital ya. Jejak gen itu ada dalam darah kita. Maka darah kita itu kalau kita buang-buang, kita hamburkan kepada siapa, itu ada catatannya. Bapak nggak tahu saja, jadi tenang-tenang saja. Dan nggak apa-apa sih, tenang nggak apa-apa. Kadang-kadang nggak tahu itu membahagiakan. Benar, Pak. Atau ketika banyak tahu itu takut loh, Pak. Mending nggak tahu, Pak. Benar. Bil ma'ruf dengan umumnya ya. Pokoknya kalau istilah Quran itu kalau bil ma'ruf itu umumnya setempatnya gimana? Yang sudah diketahui di situ bagaimana? Ya pokoknya bil ma'ruf. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyara. Ini lagi contoh lain, ini kasus lain lagi. Dan orang-orang yang ditinggal mati lalu kemudian ditinggalkan suami-suaminya, maka dia harus menahan diri dari
ditinggal mati itu selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada orang misalnya habis nikah baru seminggu, terus kemudian suaminya ditugaskan perang, terus meninggal. Misalnya contoh ya imajinasi saja. Lalu bagaimana idahnya? Maka idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jangan menikah dulu, jangan menerima lamaran dulu, jangan bersolek dulu. Ya, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu kalau diharikan jadi berapa hari, Pak? 3 kali 4 130 hari. 130 hari. Lumayan ya, Pak? Lumayan. Pengantin baru lagi kan? Anda bisa bayangkan. Misalnya ya. Kemudian minal laywa tadi ghairil hawamil ini di luar kepada orang-orang yang hamil. Kalau orang yang hamil berapa idahnya? Orang yang hamil maka idahnya adalah sampai dia melahirkan. Ketika ditinggal mati suaminya. Misalnya habis nikah baru minggu pertama dinyatakan hamil, suaminya diperintahkan perang lalu meninggal. Maka istri ini idahnya sampai dia lahir berapa bulan? Paling cepat 7 bulan ya. Paling cepat 7 bulan atau berapa bulan ya? 7 bulan ya, hampir 2 kali lipat dari normal, kira-kira begitu. Faidatuhunna ayyadhna hamlahunna, di mana keterangannya ini di ayat tentang at-thalaq ya. Wal ummah ala nisfu, adapun kalau dia posisinya bukan orang merdeka atau budak, maka idahnya adalah separuhnya. Jadi budak itu pokoknya dulu separuh Pak hukumnya. Jadi kalau orang merdeka itu penuh, maka budak itu separuh. Hukumannya begitu. Pahala juga begitu. Jadi memang serba separuh. Kalau budak itu makanya kenapa orang itu agak males menikahin budak kemarin itu ya, karena nilainya separuh. Jadi separuh itu bukan berarti terus akalnya separuh, enggak ya. Budak tetap panas Pak. Maksudnya bukan akalnya yang separuh, nilai ininya dianggapnya itu 50%. Nilai dalam adab 50%. Nah, kalau budak membunuh orang mungkin ya adabnya juga 50% misalnya, atau melakukan kesalahan ya 50%. Karena budak itu adalah punyanya sayyidnya ya. Kemudian bala junaha faida balagna ajalahunna, kalau sudah habis masa idahnya, bala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian wahai para wali nikah ya, bima fa'alna bi anfusina, atas apa yang dilakukan terhadap dirinya, misalnya berhias, kemudian promosi ya. Jadi artinya gini loh, kalau idah versi sekarang itu kalau orang sedang idah itu dilarang promosi Pak, dilarang update status, terus pakai TikTok misalkan saya. Nah itu kan kadang-kadang orang promosinya kalau sudah lebih dari 4 bulan 10 hari ya, tolong hindari promosi dulu ya. Meskipun sudah ada calon pelanggannya, misalnya calon ininya, tahan dulu. Nah gitu ya, sabar 4 bulan 10 hari. Wa bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan adalah maha memberi kabar. Artinya Allah itu nggak bisa ada bohongi, Allah tahu gitu ya. Maksudnya hati-hati, jangan begitu. Wala junaha alaikum bima aradtum bihi min khitbatin nisa, ini juga tidak ada dosa kepada kalian wahai para laki-laki ya, bima aradtum, terhadap apa yang kamu tampakkan, nyatakan atau apa ya, bihi min khitbatin nisa, dari mengkhitbah perempuan-perempuan itu yang ditinggal mati suaminya. Au aknantum fi anfusikum, atau kamu sembunyikan dalam dirimu, min qasdi nikahika, alimallahu annakum kuntum satadrunahunna, Allah tahu kok kamu mengingat-ingat dirinya. Ini agak sasaran dikit ya. Walakin la tu'idun nasiran, tetapi janganlah mengadakan perjanjian rahasia, perjanjian pernikahan rahasia di bawah tangan di saat masih masa iddah. Illa antakula qaula ma'rufa, kecuali ucapkan kata-kata yang baik-baik saja.
di sini contohnya ai ma'arofa syar'an min atarid walakum darinya wala ta'zimu datan nikah, dan janganlah berniat mengadakan akad nikah hatta yablughul kitabu ajalah ya, sampai batas waktunya terpenuhi, batas waktu idahnya selesai maksudnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, ketahuilah bahwa Allah mengerti apa yang ada di dalam diri kalian. Fahdaruhu, maka berhati-hatilah atau mawas dirilah terhadap niatmu ya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha memaafkan kepada orang-orang yang punya rasa takut, halim bitakhiril uqubah, dan akan memundurkan adabnya. Jadi ini Bapak Ibu, ini pesan kepada laki-laki yang naksir kepada janda ditinggal mati suaminya. Ini kalau ini boleh dipraktekkan. kalau mau. Jadi ada tata krama atau akhlak bagi laki-laki ketika melihat perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam masa iddah. Apa? Ya, Anda sindir-sindiran itu boleh. Kelihatannya kamu cantik hari ini. Jadi gitu ya. Nggak ada yang secantik dirimu loh hari ini. Jadi kata-kata yang paham lah kira-kira gitu. Ya, itu boleh. Tapi yang nggak boleh, apakah kamu mau nikah dengan saya? Itu belum boleh. Yuk nikah yuk, belum boleh. Kalau kita ke Allah bagaimana? Nggak boleh. Jangan dulu ya. Kata-kata itu belum boleh sebelum idahnya selesai. Jadi kalau kata-kata lain boleh. Kalau nanti butuh apa-apa hubungi saya, enggak apa-apa kok. Kapan saja. Makanya bapak-bapak kalau komunikasi dengan orang yang baru ditinggal mati suaminya, hati-hati. Takutnya salah paham. Tapi nggak apa-apa ngasih kode-kode itu. Kalau ada butuh bantuan, ngomong saja, jawab. Anggap saja saya siapa gitu ya. saya kira ya Allah itu ngerti kalian kalau sedang naksir orang-orang itu mesti teringat terus dalam pikiran. Jadi gini Pak, konsepnya betapa Allah itu ngatur sistem otak laki-laki itu hebat Pak. Hebat sekali. Laki-laki itu ingat Pak wajah ibu-ibu atau wajah istrinya itu tanpa apa-apa. Ketika tersebut namanya muncul. Bahkan namanya nggak tersebut itu muncul. Ngeri Pak. Otak kita itu terlalu canggih. Ngeri. Makanya kalau iman nggak kuat, itu nggak kuat. Akhirnya menyatakan sudahlah yuk. Gimana kalau Allah saja. Misalnya apalagi dulu adalah kekasih yang keduluan orang. Misalnya Pak, dulu itu kekasihnya, cuman keduluan dinikah sama orang. Terus meninggal, apa enggak? Waduh, momen ini kan ya. Tapi di dunia ini kan ada Pak ya, itu seperti itu ya. Oh enggak, momen saja kadang-kadang di truk itu ditulis tunggu jandamu. Apa ini ya ayat ini kaitannya ya? Harus orang yang punya konsep seperti itu harus baca ayat ini Pak. Yang nunggu jandanya orang lain itu. Bahaya Pak. Nanti tunggu dulu waktunya habis iddahnya. Jangan buru-buru. Tapi kalau sonding-sonding, tanya kabar, tiap hari tanya sudah makan atau belum. Kalau Anda tanya tiap hari itu sebenarnya sudah kode. Kecuali tanyanya seminggu sekali. Mana ada orang tanya udah makan atau belum kalau nggak ada kepentingan. Nggak ada Pak, kita jualan batu kan nggak mungkin tanya sudah makan apa belum. Kecuali kalau dia mau beli doang kan. Kira-kira begitu ya Pak. Makanya sebenarnya kode-kode seperti itu boleh nggak? Boleh. Asal tidak akad nikah atau jelas-jelas ngelamar. Takut diduluin orang, dilamar sebelum iddahnya habis, tidak boleh. Maka di masa iddah ini sebenarnya masa transisi, masa banyak yang datang, tapi semuanya nggak boleh mengutarakan. Nah ini biasanya tanya orang-orang yang punya pengalaman itu, mesti yang datang banyak, yang sok perhatian banyak. Kalau supaya nggak keduluan orang, ya pokoknya khitbah harus setelah
idahnya selesai 4 bulan 10 hari ya, kira-kira gitu. Enggak lama kok, 4 bulan 10 hari itu insyaallah. Wala di mana? La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata ambil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Dan tidak ada dosa bagi kalian ketika menceraikan perempuan-perempuan yang belum disentuh. Ini dalam tanda kutip lagi sentuhnya ya. Malam tamassuhunna aw taqridu lahunna fariidah mata ambil ma'ruf. Tidak ada dosa bagi kalian ketika menceraikan perempuan atau istri yang belum disentuhnya apa aw taqridu lahunna fariidah, atau belum diberikan maharnya secara penuh, lalu kemudian alal musi qadar ya wa alal muqtiri qadaru mata ambil ma'ruf tamtian bil ma'ruf syar'an sifatan matan hakon alal muhsinin. Artinya gini, kalau ada orang menikah lalu belum sempat kesentuh terus cerai Pak, maka itu boleh apa ya, istilahnya apa ya, boleh nikah lagi ya kalau nggak salah. La junah in talatum malam tamassuhunna aw taqridu lahunna fariidah wa matti'uhunna utunna alal musi qadaru wa alal muqtiri qadaru mata ambil ma'ruf haqqan alal muhsinin. Artinya mungkin masalah mahar mungkin ya. Misalnya belum disentuh terus maharnya itu belum lunas gitu ya. Maka itu bisa disesuaikan karena dulu itu mahal Pak ya. Jadi misalnya untuk beli rumah dan isinya itu kan 1 miliar. Kadang itu orang nikah itu baru bayar separuh Pak. Baru 500 juta. Kemudian dia akan nikah. Karena aturannya kan orang itu belum wajib menerima 100% maharnya sebelum dia disentuh, dalam tanda kutip disentuh yang kemarin Pak, sebelum digarap sawahnya. Jadi kalau sawahnya sudah digarap maka wajib bagi perempuan itu menerima 100% maharnya. Nah kira-kira begitu. Wa in talaqtumuhunna, kalau kamu menceraikan istri ya min qabli antamassu, sebelum kamu sentuh, waqad taraktum lahunna fariidah, sementara sudah dijanjikan mahar sekian misalnya, fanisfu ma faradtum, maka yang wajib kamu bayar adalah 50%-nya. Misalnya Bapak Ibu ada orang nikah menjanjikan maharnya 100 juta tapi dibayar nanti misalkan, lalu belum sempat kesentuh bercerai, maka dia hanya wajib menyerahkan mahar itu 50%. Atau kalau sudah diserahkan 100% boleh ditarik maksimal 50%. Tolong kembalikan maharku misalnya. Naudzubillah ya. Ini contoh yang nggak perlu ditiru. Yang perlu ditiru yang boleh hanya tadi Pak ya, yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi yang ini jangan, kalau bisa jangan terjadi ya. Kalau di Indonesia nggak mungkin lah narik mahar yang cuma segitu ya. Ya ini kalau gambarannya mahar yang mahal yang misalkan ratusan juta, 50 juta kan lumayan Pak. Misalnya beli cendol juga dapat sekampung kan, udah lumayan. Illa ayyabuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah ya, kecuali mereka memaafkan ya. Aizawjat wa yatrukuna, kecuali misalnya laki-lakinya itu sudah mengikhlaskan, ya sudahlah mahar yang tadi itu buatmu saja, saya tidak bakal ngambil apapun, boleh. Jadi nggak ngambil itu tidak harus, tapi kalau mau ngambil bolehnya hanya 50%. Kayak Bapak DP barang, apa jual beli barang misalkan ya. Kalau ada kesalahan, refund hanya maksimal 50%. Misalnya begitu misalnya ya. Nah ini refund mahar maksimal 50%. Kalau belum disentuh, artinya belum di unboxing, maka 50%. Kalau di unboxing tidak ada kembali. Ini kayak sama, ada konsepnya. Makanya kalau sudah menikah segera unboxing supaya nggak kena ditarik kalau ada masalah ya. Apalagi maharnya mahal ya. Nah,
di unboxing nggak bisa ditarik kembali. Sing aku dong. Kira-kira begitu. Auta atau akrobulit takwa. Dan sebenarnya kalau kamu ikhlaskan itu lebih bertakwa. Misalnya laki-laki lebih gentle lah. Kalau misalkan dia sudah duit bisa dicari, yang lain juga bisa dicari. Enggak apa-apa. Wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah melupakan kelebihan di antara kalian ya. Artinya setiap orang itu punya sisi lebih. Artinya kalau Anda sedang mencari apapun itu mesti ada plus dan minusnya. Nggak mungkin plus semua. Mencari istri cantik, plusnya cantik, minusnya rewel, katanya begitu. Katanya ya. Kalau istri yang manut, kurangnya kurang cantik misalnya begitu. Ya, tapi ya jarang sih terus semuanya plus itu sudah cantik, sorry kan nggak rewel, nggak mau duit misalnya. Itu kok aneh gitu ya. Makanya plus minus, kadang-kadang ada suami galak tapi dermawan, sopan tapi nggak ada duit, misalkan ganteng tapi pelit. Itu kayak memang itu Pak, di setting dunia itu nggak mungkin penuh. Makanya kalau nyari yang maksimal itu mimpi. Makanya kalau mau menikah kok Anda pakai standar TikTok, wassalam. Wassalam Pak, sampai kiamat kurang 2 hari itu malah Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Artinya nanti akan dibalas. Intinya semua ini akan ada balasannya. Perilaku kita kepada istri, perilaku kita kepada orang lain, kepada keluarga sendiri, semuanya ada nilainya. Jangan dipikir kita berbuat baik kepada suami, kepada istri itu nggak ada pahalanya. Ada pahalanya Pak. Makanya ibu-ibu disarankan banyak senyum kepada suaminya, karena senyumnya itu ada pahalanya. Kira-kira begitu. Nah, sesekali marah tidak apa-apa ya, jangan kebalik sesekali senyum, marah terus jangan ya. Pahalanya nanti sedikit, banyakin senyum daripada marahnya. Tapi kalau senyum terus juga kurang baik. Sesekali itu perlu marah supaya senyumnya itu bernilai, harus ada marahnya. Kira-kira begitu. Tapi jangan kebanyakan marahnya. Marah itu hanya sebagai bumbu. Bumbu nggak boleh kebanyakan dari bahannya. Gak enak ya Bapak Ibu ya. Kasinan gak enak ya. Habitu ala sholawati wa sholatil wusta. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Adanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.